Terus yang baik itu apa dan siapa? Matamu picek kuwi. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama. Tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama, saudara. Kurang ajar, saudara. Ngaku dari partai Islam. Perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden, saudara. Ya, silakan kau lindungi. Kemudian si siapa namanya, Denny Siregar Syiah Rafidah, kemudian si dan lain-lain ya, di Armando dosen UI itu liberal bajingan tengik, itu nggak ditangkapi, nggak ada diciduk, nggak ada dijadikan tersangka, nggak diproses. Nah, tapi semua ya atau sebagian besar tokoh-tokoh oposisi, para kritikus rezim Jokowi, termasuk para mujahid-mujahid dakwah alumni 212 ditangkapi. Gus Nur, Rocky Gerung, gak pandang bulu Muslim Kristen, asal udah mengkritik presiden, mengkritik rezim pemerintah ini dengan pedas, habis dicari deliknya untuk dipenjarakan. Kami itu sebetulnya nggak minta apa-apa. Kami mau menegakkan syariat Allah secara kafah di bumi NKRI ini. Kalian ketakutan. Kami mau meminimalisir madarat, hanya ingin mengurangi madarat, tumbangkan kezaliman, tegakkan keadilan atas semua bangsa Indonesia, karena kita punya hak yang sama. Tetapi keadilan itu udah nggak ada. Para ulama kami didiskriminasi, dikriminalisasi, dicari kesalahannya. Nah, ketakutan ada yang takut tidak bisa berpuasa lagi. Nah, itu yang ada sekarang. Orang awam pun bisa berpikir, ya kan? Betul. Orang awam pun bisa berpikir. Dan ini bukan soal antara Soekarnois dengan Soehartois, antara Prabowo dengan Jokowi, nggak ada. Kami mau keadilan tegak di NKRI ini. Ya hanya itu, nggak ada yang lain. Kami hanya mau keadilan, kami hanya mau yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Nah, makanya menurut saya makin kalian tangkapi, hei rezim, makin kalian tangkapi, makin kalian ciduk-ciduk, kami makin membara. Gak ada yang kami takuti, biar tahu, gak ada yang kami takuti kecuali Allah Jalla wa'ala. Dialah penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi beserta isinya, raja di raja. Kecil kali rezim Jokowi itu ditumbangkan Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Hei, takut kau kepada Allah Presiden. Kami hanya minta kau takut kepada Allah. Jangan kau jangan kau gunakan kekuasaanmu untuk menzolimi orang-orang beriman. Takut. Semua kau lakukan, semua kau buat, ya, demi kekuasaan. Ya Allah ya Rabb. Bentar lagi matinya kita ini. Umurmu berapa sih, Pak? 50 lebih mau 60, mati bentar lagi. Nggak kau bawa kedudukan jabatan ini semua. Betul. Yang kau bawa hanya 3 helai kain kafan putih. Ada prajurit TNI, waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep. Di Borgol, di penjara. Baik, katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sakta Marga.
namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibom-bom-bom rame-rame oleh para prajurit Brimob. Gak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Giliran cukong dibopong-bopong, saudara. Dianggap nggak melanggar disiplin, tapi giliran ada prajurit TNI cinta anak ulama langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar. Tidak punya akhlak. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jangan tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Ini Jokowi, kamu tahu ini Presiden Kurus Kerempeng satu itu. Dulu, waktu dia masih mencari apa kampanye, dia berjanji, oh, ayo silahkan demo saya nanti. Kalau saya jadi presiden, silahkan demo saya. Enggak apa-apa saya di demo. Malah nanti sebakal saya masuk, kalau saya undang dalam istana, makan bareng-bareng, makan sama-sama sama saya. 2 tahun Jokowi jadi presiden. 2 tahun Jokowi jadi presiden. Kasus Ahok. Seluruh umat Islam dari belahan bumi Indonesia, jutaan umat Islam termasuk dari Palembang, mereka berjuang pergi ke sana. Jutaan umat Islam, ribuan para habaib, ribuan para kiai, ribuan para ulama, jutaan bendera Majelis Taklim di bawah langit Jakarta, di depan istana presiden, menuntut, meminta keadilan dari presiden untuk menangkap Ahok. Malah presidennya lari, presidennya kabur, presiden pecundang, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Kamu Jokowi, kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945. Saya memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada tanggal 20. Allah Subhanahu wa taala ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih. Ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nih kiai. Besok 2019 adalah tahun pemilihan presiden. Saya tanya, mau ikut ulama apa tidak? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Kurang keras, mau ikut siapa? Kurang keras, mau ikut siapa? Mau taat komando siapa? Mau berada di bawah bendera siapa? Mau berada di bawah jalannya siapa? Mau memilih calon yang diusung oleh siapa? Tanya sama ulama. Ustadz Kiai Habib, besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Ini yang nggak ngomong pendukungnya Jokowi.
Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Lo Ustaz, lo Kiai, lo Habib, kenapa kok harus ganti presiden? Ya, presiden yang mengkriminalisasi ulama, presiden yang suka membubarkan ormas Islam, presiden yang hidup senang, yang hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik, saudara-saudara. Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai. Kiai. Tidak. Kiai. Kiai nggak mau. Wakilnya Kiai. 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 Habib Syekh diangkat. Habib Syekh nih Al-Hasni dijadiin wakilnya Jokowi. Pilih apa enggak? Habib Syekh. Udah kayak Jokowi bukannya. Habib Syekh Al-Hasni jadi wakil Jokowi, pilih apa tidak? Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Al-Nasirah, ketua umum PBNU sudah. Dia gedek sama Wahabi. Dan karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggotnya. Goblok. Anaknya lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pijatnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia. Orang-orang Bali di berbagai wilayah yang mengumpulkan ulama. Pancasila Soekarno, Tuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, hari kita sebut PBB, bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan pangkat jenderal kontak hansip, pangkat jenderal kontak hansip, pangkat jenderal kontak hansip. Para kadang kinasiku sekalian, memasuki tahun 2021 ini, berhati-hatilah. Margo wolak wali ejaman, hampir semua manusia kaya dene gabah diinteri. Yang di barat ke timur, yang di timur ke barat, yang di selatan ke utara, dan yang di utara ke selatan. Sedangkan yang di tengah semburat. Margo mobah mosi jagat kang ketarik danyang tanah Jawa, sabdo palon noyo genggong nagih janji. Kejadian awalnya sudah terjadi sejak tahun 2020. Di antaranya seperti video-video yang kita simak bersama tadi. Dan akan disusul lagi dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Yaitu banyaknya orang-orang bodoh dan buta membawa agama kemudian menabrakkan dengan bangsa dan negara Indonesia yang kita sama-sama cintai ini. Diklaimnya bahwa semua yang ada di Indonesia kita ini jelek. Tidak ada satupun yang baik. Punya presiden jelek, punya Pancasila jelek, punya merah putih jelek, punya tentara jelek, punya polisi jelek, punya kiai jelek, punya keyakinan jelek, punya adat jelek, punya kebudayaan jelek, punya situs sejarah juga jelek, semuanya jelek. Terus yang baik itu apa dan siapa? Matamu picek kuwi.
Ini Indonesia, bro. Ini NKRI. Coba lihat negara-negara lain seperti Arab. Itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Cina juga itu satu bangsa dipikul oleh beberapa negara. Di sini, di Indonesia, puluhan bangsa dan ratusan suku dipikul oleh satu negara saja, yaitu Indonesia. Kami sangat kompleks di sini. Ini bangsa Indonesia. Kalau tidak mau belajar, menyingkirlah dari Indonesia kami. Jangan nodai dan kotori bangsa Indonesia kami. Jika tidak, akan berhadapan dengan dahnyang tanah Jawa. Kok wong edan bagu ngomong begitu? Apakah wong edan bagu tidak beragama? Untuk apa saya beragama? Kalau kerjaan saya hanya menyakiti pikiran dan hati orang lain, sibuk mencela dan menghakimi sesama makhluk hidup. Saya hanya meyakini apa yang saya yakini, namun saya tidak perlu menyakiti apa yang orang lain yakini. Bukankah ada ayat yang berbunyi, untukmu agamamu, untukku agamaku? Dengan ayat ini, lalu untuk apa kita ngurusin orang lain dengan agamanya? Setahu saya tidak ada satupun perintah dari agama yang melarang untuk mengucapkan kalimat atau kata-kata yang dapat membahagiakan orang lain, sekalipun berbeda agama. Termasuk mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudari saya yang merayakan, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudari saya yang merayakan, dan lain sebagainya. Mereka yang sibuk mengharamkan itu dan ini, mengkafirkan ini dan itu, sesungguhnya itu hanya berniat memecah belah kerukunan dalam membangun kelompok eksklusif, dan kelak kita akan dibenturkan. Bukankah itu yang sesungguhnya haram dan kafir? Namun apapun yang terjadi di luar sana itu sudah terlanjur kacau. Maka jadilah penonton yang baik, wahai para putra kekudangane Romo. Ojo cawe-cawe. Jangan ikut campur, itu urusan Dat Maha Suci hidup. Wes cukup semono ae. Salam NKRI, harga mati.